Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa baru UI di kampus Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah Universitas Indonesia yang akan saya coba runut sampai dengan ke periode awal atau periode kolonial, di mana ketika itu kita masih belum memiliki lembaga pendidikan modern. Ya, sejarah UI bermula di abad ke-19, yaitu ketika terjadi perubahan-perubahan besar yang melanda Hindia Belanda, karena ketika itu Indonesia belum ada, dan kemudian kita sebagai sebuah bangsa sedang mengalami kolonialisme. Dan di masa kolonial ini, terutama setelah terjadinya berbagai macam kebijakan kolonial yang berkenaan dengan eksploitasi terhadap masyarakat Bumi Putra atau orang Indonesia, maka mulai muncullah berbagai permasalahan di dalam masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya tentu saja adalah masalah yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan. Dan inilah yang kemudian mendorong pemerintah kolonial ketika itu untuk mulai menciptakan atau menghasilkan tenaga terdidik di tingkat pendidikan tinggi yang terutama memiliki kualifikasi untuk melakukan pengobatan terhadap masyarakat Bumi Putra karena tenaga kesehatan yang mereka miliki itu tidak mencukupi. Nah, inilah yang kemudian menjadi awal dari berdirinya Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin atau Opleiding van Illeves for the Genes and Heilkunde and Vaksin. Sekolah ini berdiri pada tahun 1949 di Batavia. Nah, tujuan dari pemerintah kolonial dalam mendirikan sekolah ilmu kesehatan dan vaksin ini adalah terutama untuk menghasilkan bukan dokter, tetapi asisten dokter tambahan. Nah, pelajar di sekolah ini mendapat pelatihan kedokteran selama 2 tahun, dan kemudian lulusannya diberikan sertifikat untuk melakukan perawatan tingkat dasar, serta ketika itu mendapat gelar sebagai dokter Jawa. Nah, inilah lembaga pendidikan yang menjadi awal mula dari munculnya pendidikan tinggi di Indonesia, dan menjadi embrio dari berdirinya nanti di abad ke-20, yaitu Universitas Indonesia. Nah, dalam perkembangannya, para dokter Jawa ini terutama hanya diberi izin untuk berpraktek di Hindia Belanda, terutama di Jawa, karena berbagai pembatasan di dalam masalah kurikulum ketika itu, sehingga menyebabkan standar dari para lulusan dokter Jawa dipandang hanya bisa menangani masalah-masalah kesehatan yang ada di dalam masyarakat kolonial. Nah, pada tahun 1864, program pendidikan dokter Jawa ini ditambah waktunya menjadi 3 tahun, dan pada tahun 1875, lama pendidikan menjadi sekitar 7 tahun. Nah, setelah tahun 1875, gelar dokter Jawa ini berganti menjadi dokter medis. Ini sesuai dengan perkembangan kurikulumnya, sehingga ketika itu para siswa atau mahasiswa yang bersekolah di sekolah dokter Jawa itu mendapatkan pendidikan dasar-dasar ataupun keahlian yang mulai sesuai dengan standar pendidikan seorang dokter. Nah, hal ini terkait dengan kebutuhan akan tenaga medis dalam jumlah yang besar, yang tidak hanya bisa lagi dipenuhi hanya dengan mendidik para asisten dokter, tetapi diperlukan memang tenaga-tenaga yang memiliki kualifikasi sebagai dokter. Dan itu diperlukan dalam jumlah yang besar, karena selama abad ke-19, ya, ini setelah diterapkannya berbagai macam kebijakan yang terkait dengan eksploitasi agraria, terjadilah berbagai inovasi ya, di dalam kehidupan masyarakat kolonial, perbaikan-perbaikan yang terkait dengan transportasi, juga fasilitas kesehatan, dan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kepentingan sebetulnya untuk memajukan kegiatan berbagai macam penanaman tanaman komoditi, tapi berimpak pada peningkatan kesehatan penduduk, dan ini menyebabkan pertumbuhan penduduk Jawa dan wilayah-wilayah lain, terutama setelah paruh kedua abad ke-19, menjadi bertambah cukup pesat, sehingga kalau dilihat dari sensus yang berlaku atau diterapkan selama abad 19, terlihat sepanjang abad ke-19,
penduduk Jawa meningkat 4 kali lipat. Jadi jelas bahwa kebutuhan akan tenaga medis ini menjadi juga berlipat-lipat, dan inilah yang menyebabkan pemerintah kolonial kemudian memutuskan untuk menciptakan ataupun menghasilkan tenaga dokter dengan kualifikasi yang sesuai dengan standar yang ketika itu diperlukan. Nah, perkembangan ini terus berlanjut sehingga semakin lama kebutuhan-kebutuhan untuk menghasilkan tenaga medis yang memang memiliki kualifikasi yang tinggi itu semakin bertambah, sehingga pada tahun 1898 pemerintah kolonial mendirikan sekolah baru untuk melatih tenaga medis, yaitu yang kita kenal sebagai School of Training Van Indische-Artsen atau STOVIA. Nah, pendidikan di STOVIA ini memang berbeda dengan pendidikan kedokteran seperti yang kita kenal sekarang, karena mereka merekrut para siswa bahkan dari tingkat sekolah menengah. Jadi pendidikan berlangsung selama 9 tahun dengan alokasi waktu 3 tahun adalah pendidikan setingkat sekolah menengah pertama, 3 tahun berikutnya adalah setingkat sekolah menengah atas, dan 3 tahun lainnya adalah setingkat dengan pendidikan diploma. Nah, STOVIA ini didirikan di Batavia dengan menerima siswa dari seluruh penjuru Hindia Belanda, dan itu terutama datang dari kalangan orang-orang Bumi Putra yang berasal dari kota-kota besar di seluruh Hindia Belanda seperti dari Medan, dari Padang di Sumatera Barat, ya. Selain juga dari kota-kota besar di Jawa, dari Makassar, ya, bahkan dari Ambon, sehingga untuk pertama kali para pemuda Indonesia bertemu dan kemudian juga saling belajar bersama, dan ini tentu saja menimbulkan ataupun menciptakan suatu situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kali anak-anak muda Indonesia berjumpa satu dengan yang lainnya, dan kemudian mereka menempuh pendidikan dan membuka cakrawala berpikir mereka secara bersama-sama dan berinteraksi. Sehingga ini menyebabkan STOVIA ini adalah menjadi sebuah tempat pembelajaran sebetulnya, bukan hanya untuk menghasilkan tenaga medis, tetapi juga menghasilkan kalangan terpelajar bagi orang-orang Indonesia. Nah, kebangkitan daripada dunia pergerakan nasional itu terkait erat dengan para mahasiswa yang belajar di STOVIA. Nah, kita mengenal bahwa pada tanggal 20 Mei 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini didirikan oleh para siswa atau mahasiswa STOVIA yang ketika itu memang sangat peduli ataupun mereka punya satu keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di kalangan orang-orang Bumi Putra. Nah, mereka inilah yang kemudian berkumpul pada tanggal 20 Mei 1908 atas prakarsa dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang kemudian mendorong para mahasiswa untuk membentuk satu organisasi yang sebetulnya disiapkan untuk menggalang dana, ya, dana beasiswa untuk para siswa Bumi Putra untuk kemudian bisa bersekolah di tingkat pendidikan tinggi. Tetapi kemudian Budi Utomo ini menjadi lahan yang subur ya, bagi munculnya para tokoh-tokoh awal dari dunia pergerakan nasional Indonesia. Kita mengenal misalnya di dalam organisasi Budi Utomo yang hampir semuanya itu didominasi oleh para siswa STOVIA. Tokoh-tokoh misalnya seperti Sutomo, Gunawan Mangkukusumo, Muhammad Saleh, Sulaiman, itu adalah tokoh-tokoh yang menjadi pimpinan dari Budi Utomo. Sementara itu di antara para anggota Budi Utomo yang berasal dari STOVIA, kita juga kemudian menemukan tokoh-tokoh yang dalam periode dunia pergerakan nasional itu memainkan peran yang sangat krusial di dalam membangkitkan kesadaran kebangsaan. Mereka itu adalah antara lain Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan Suryo Pranoto. Nah, STOVIA ini untuk selanjutnya menjadi tempat persemaian para pemuda yang memiliki kesadaran kebangsaan dan memiliki cita-cita untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi selain mereka menghasilkan atau lembaga pendidikan ini menghasilkan para dokter dan tenaga profesional di bidang kesehatan, para lulusan dari STOVIA ini juga banyak yang kemudian terlibat aktif
dalam dunia pergerakan nasional atau pemberdayaan masyarakat, terutama untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia yang ketika itu masih mengalami kolonialisme. Nah, bersama dengan itu, embrio dari Universitas Indonesia terus berkembang, bukan hanya pada Stovia atau tadi yang berawal dari Sekolah Dokter Jawa. Karena pemerintah kolonial di abad 20, terutama di periode dekade awal, mulai merasakan kebutuhan akan berbagai macam tenaga profesional di bidang-bidang lain selain di luar bidang kesehatan. Nah, pada tahun 1920 misalnya, itu atas inisiatif swasta, yaitu sebuah lembaga yang bernama Koninklijke Instituut van Hoge Technische yang ada di Bandung, berdiri atau mereka mendirikan sebuah sekolah tinggi yang disebut dengan Technische Hogeschool atau THS, yang kemudian ini menjadi cikal bakal dari Institut Teknologi Bandung. Lembaga pendidikan ini mendidik ya tenaga ahli di bidang teknik. Sementara itu pada tahun 1924 pemerintah kolonial itu mendirikan Hogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Tujuan dari pendirian RHS adalah untuk memenuhi tenaga administrasi sipil untuk birokrasi kolonial. RHS ini kampusnya sampai hari ini masih ada, itu ada di Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi Kementerian Pertahanan. Nah, pada tahun 1927, ini juga kemudian pemerintah kolonial mencoba untuk memperbaiki mutu pendidikan dari Stovia dan mengubah sekolah ini menjadi Geneeskundige Hogeschool atau sekolah tinggi kedokteran yang kampusnya kemudian dipindahkan ya dari daerah Kuitang yang menjadi Museum Kebangkitan Bangsa itu dipindahkan ke daerah Salemba, yaitu kampus UI Salemba yang kita kenal sekarang. Nah, pada tahun 1940 juga berdiri Fakultas de Letteren en Wijsbegeerte atau Fakultas Sastra dan Filsafat di Batavia. Nah, berbagai macam perguruan tinggi ini sebetulnya direncanakan untuk menyatu menjadi satu dengan adanya 4 fakultas, maka akan dipandang cukup untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi di Hindia Belanda. Tapi kesempatan atau momentum untuk mendirikan itu belum sempat terwujud ketika Jepang masuk. Nah, sementara itu ada perkembangan lain yang terkait dengan perkembangan kesadaran kebangsaan Indonesia bersamaan dengan mulai berdirinya berbagai macam perguruan tinggi yang tadi sudah kita diskusikan. Nah, para pemuda yang terutama yang menempuh pendidikan di Geneeskundige Hogeschool atau kelanjutan dari Stovia dan juga RHS atau Hogeschool ini memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi. Nah, mereka terutama yang banyak sekali berdiskusi untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan nasib bangsa Indonesia, itu adalah para mahasiswa RHS maupun GHS yang berasrama di asrama Kramat Raya yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi inisiator yang mencetuskan Kongres Pemuda I pada tahun 1926 dan juga Kongres Pemuda II tahun 1928. Nah, patut disinggung secara khusus adalah Kongres Pemuda II yang pada tanggal 28 Oktober 1928 ini para pemuda mengikrarkan sebuah pernyataan yang sangat penting bagi kesadaran kebangsaan Indonesia yang kita sebut dengan Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda inilah yang merupakan formulasi yang pertama kali, yang paling jelas ya menyuarakan kesadaran kebangsaan Indonesia. Ya, kalau kita membaca teks yang ada di dalam Ikrar Pemudi-Pemuda di tahun 1928 itu, tertera jelas pernyataan pengakuan para pemuda Indonesia sebagai kekuatan yang merepresentasikan aspirasi bangsa Indonesia yang sedang hidup di tengah kolonialisme ketika itu akan tekad mereka untuk mengakui adanya tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, disinilah kemudian terlihat bahwa ternyata para pemuda yang memang ketika itu hampir sebagian besar bersekolah di berbagai fakultas yang kemudian menjadi embrio dari Universitas Indonesia, ini sangat memiliki komitmen yang tinggi ya ketika itu untuk mencoba menyatukan kekuatan dunia pergerakan nasional menjadi satu kekuatan bersama dan diformulasikan dalam satu tekad yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda.
Nah, kiprah atau peran dari embrio UI, berbagai perguruan tinggi dan para mahasiswa tadi, itu terus berlanjut dalam periode-periode selanjutnya. Dan tidak hanya di masa kolonial, jadi pada tahun 1942, era kolonialisme Belanda berakhir, dan ketika itu Jepang itu menggantikan posisi Belanda sebagai penguasa di Indonesia. Nah, yang memerintah di Indonesia ketika itu adalah pemerintahan pendudukan Jepang yang berada di tangan militer. Dan mereka kemudian menutup seluruh lembaga pendidikan tinggi yang pernah didirikan oleh Belanda. Nah, pada tahun 1943, pemerintah pendudukan Jepang ini membuka lembaga pendidikan kedokteran yang sebetulnya adalah kelanjutan daripada GHS atau Genes Kundige Hogeschool, tetapi nama dan para pengajar diganti. Dan ketika itu namanya menjadi Jakarta Ikadaigaku. Pemerintah pendudukan ini adalah karena mereka adalah sebuah pemerintahan militer, mereka menerapkan disiplin militer kepada para mahasiswa Ikadaigaku. Dalam periode yang pendek itu terjadi banyak sekali berbagai tindak represif dari pemerintah pendudukan Jepang dari 42 sampai 45 yang notabene hanya 3,5 tahun, tetapi berbagai kebijakan yang keras yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan seperti mahasiswa diharuskan melakukan senam baris berbaris dan rambut mereka itu harus dipotong pendek. Ini semuanya mendapat perlawanan atau sikap penentangan dari para mahasiswa yang tidak menyukai disiplin militer atau fasisme Jepang. Nah, kita mengenal tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan ketika itu adalah yang kemudian juga menjadi tokoh-tokoh penting dalam perjalanan Indonesia selanjutnya, seperti Sujatmoko yang kemudian menjadi rektor dari Universitas PBB di Tokyo, kemudian juga ada Sudarko Sastrosoetomo, dan kemudian juga ada Petit Muharto, dan selain juga para mahasiswa-mahasiswa yang lain, ya, yang sempat ketika itu ditangkap oleh Ken Petei, polisi rahasia Jepang, dan kemudian mereka dikeluarkan dari Ikadaigaku. Nah, kemudian itu tidak menghentikan perjuangan dari para mahasiswa kedokteran. Jadi menjelang akhir dari masa pendudukan Jepang, para mahasiswa kedokteran atau Ikadaigaku yang ketika itu berasrama di Perapatan 10 itu terlibat aktif dalam persiapan-persiapan menuju kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka lah yang salah satu kelompok mahasiswa yang berinisiatif ketika itu untuk memanfaatkan momentum kekalahan Jepang dari Sekutu sebelum masuknya tentara Sekutu untuk sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan sehingga terciptalah peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok, ya, ketika Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 15-16 Agustus 1945, sebelum kemudian para pemuda membawa kembali mereka ke Jakarta, dan kemudian terjadilah satu upaya-upaya untuk merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda pada malam tanggal 16 dan pagi hari tanggal 17 Agustus sebelum akhirnya proklamasi kemerdekaan diwujudkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini terlihatlah bagaimana peran dari para mahasiswa, ya, terutama yang berada atau belajar di sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi yang menjadi embrio UI itu sangat mewarnai proses-proses menentukan di dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Nah, kemudian dalam tahapan selanjutnya di era revolusi kemerdekaan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 19 Agustus, yaitu 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia masih muda itu secara resmi mendirikan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia atau BPTRI. Jadi BPTRI ini adalah awal mula dari berdirinya Universitas Indonesia. Ketika itu pemerintah Republik Indonesia mempercayakan ketua balai kepada Profesor Dr. Sarwono Prawiroharjo dengan fakultas utama yang terdiri dari Fakultas Kedokteran dan Farmasi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Sastra. Nah, pada tahun itu juga, karena kondisi revolusi dan suasana perang dalam menghadapi upaya-upaya dekolonisasi atau kolonisasi kembali, rekolonisasi dari kekuatan kolonial yang diwakili oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration, maka ada kebutuhan mendesak untuk menghasilkan tenaga medis dari pihak Republik Indonesia. Nah, pada tahun 1945 ini juga, Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia meluluskan 90 orang dokter darurat.
karena kondisi revolusi yang ketika itu terjadi sehingga memaksa untuk secara secepatnya ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dihasilkan tenaga-tenaga medis yang berkualifikasi dokter. Dan para dokter yang diluluskan yang jumlahnya 90 orang itu, sebagian besar langsung terlibat aktif di dalam revolusi kemerdekaan, terutama sebagai tenaga kesehatan. Nah, selain itu, kontribusi daripada BPTRI, embrio dari Universitas Indonesia terlihat nyata. Dalam hal ketika itu dibangunnya pemancar di Salemba 6, yang sekarang menjadi kampus Salemba UI, itu disediakan untuk memberitakan ya berbagai macam keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, pemancar ini berada di bawah pengawasan Profesor Abdurrahman Saleh dari Fakultas Kedokteran. Nah, selama periode revolusi ini, ketika pemerintah Indonesia kemudian merasa keamanan itu tidak menjadi tidak lagi mendukung bagi keberadaan ibu kota di Jakarta, mereka kemudian memutuskan untuk memindahkan ibu kota di Yogyakarta di awal tahun 1946. Nah, ketika itulah BPTRI ini ikut berpindah sebagian, terutama Fakultas Kesehatan dan Farmasi dan beberapa fakultas yang lain ke wilayah yang ketika itu berada di bawah kendali Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Ya, jadi sebagian daripada BPTRI selain tetap melanjutkan pendidikan secara diam-diam di Jakarta, itu pindah ke Klaten, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Nah, pada tanggal 21 Juni 1946, NICA, yaitu Netherlands in the Civil Administration, yang ketika itu menguasai kembali kota Jakarta karena mereka membonceng kekuatan sekutu, itu mencoba untuk mendirikan sebuah universitas darurat yang mereka sebut dengan Noord Universiteit yang bertempat di Jakarta. Nah, pada tanggal 21 Maret 1947, nama Noord Universiteit ini diganti menjadi Universiteit van Indonesia. Nah, sementara itu, setelah revolusi kemerdekaan mencapai tahapan yang menentukan, ya, dengan campur tangan dari negara-negara internasional yang menekan Belanda untuk duduk bersama di dalam satu meja perundingan, maka terjadilah apa yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, di mana ketika itu akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Dan pemerintah Republik Indonesia akhirnya memindahkan kembali ibu kotanya ke Jakarta. Nah, bersama dengan itu, Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia juga kembali ke Jakarta. Dan kemudian ini mereka menggabungkan diri dengan Universiteit van Indonesia, yang tadinya itu adalah Noord Universiteit yang didirikan oleh NICA, yang berkedudukan juga di Jakarta. Dan ini terjadi pada tanggal 2 Februari 1950, penggabungan tersebut, dan dengan itulah maka ini yang kemudian diperingati sebagai Dies Natalis UI setiap tahunnya. Jadi pada tanggal 2 Februari 1950, dengan resmi berdirilah Universitas Indonesia. Nah, di masa awal daripada perjalanan Republik Indonesia, terjadilah berbagai macam penataan dan juga berbagai macam restrukturisasi di segala bidang pemerintahan, termasuk juga di dalam pendidikan tinggi dan termasuk juga di Universitas Indonesia. Sampai tahun 1955, UI memiliki 9 fakultas dan 3 lembaga yang tersebar di 5 kota. Dan ini adalah berbagai perguruan tinggi yang ketika itu sebetulnya ditinggalkan oleh Belanda dan memang direncanakan untuk menjadi satu bagian dari sebuah universitas yang akan disiapkan oleh pemerintah kolonial. Nah, tetapi ketika itu akhirnya ini semua menjadi bagian dari Universitas Indonesia. Yang pertama adalah Fakultas Kedokteran, ya, dan kemudian juga Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat, serta Fakultas Sastra dan Filsafat di Jakarta. Yang lainnya, selain itu UI juga terdiri dari Fakultas Ilmu Alam, Ilmu Pasti, Ilmu Pengetahuan Teknik, dan Lembaga Pendidikan Guru Menggam yang berkedudukan di Bandung. Dan berikutnya adalah Fakultas atau Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan di Bogor. Yang selanjutnya adalah Fakultas Ekonomi di Makassar.
Dan yang berikutnya adalah Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya. Jadi ketika itu UI memiliki kampus-kampus yang terletak di berbagai kota di Indonesia ya sampai tahun 1955, yaitu di Jakarta, di Bandung, di Bogor, ya, di Makassar, dan juga di Surabaya. Ya, ini adalah awal mula dari perjalanan UI dalam usianya yang masih sangat muda ketika itu. Dan pada tahun 1955, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tentang pengubahan kata universitas, universitet, dan universitit, ya, maka kemudian digunakan padanannya dalam bahasa Indonesia. Sehingga sejak itu, nama Universitas Indonesia berganti menjadi Universitas Indonesia. Ya, jadi meskipun Universitas Indonesia atau yang masih bernama Universitas Indonesia itu sudah berdiri pada tanggal 2 Februari 1945, tetapi nama Universitas Indonesia digunakan secara resmi adalah pada tahun 1955. Nah, terjadi perkembangan-perkembangan lanjutan, yaitu pada 2 Maret 1959, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam di Bandung ini memisahkan diri menjadi Institut Teknologi Bandung. Sementara itu pada 1 September 1963, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan UI ini memisahkan diri menjadi Institut Pertanian Bogor. Dan kemudian juga Fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya ini kemudian berdiri menjadi UNAIR. Dan yang kemudian Fakultas Ekonomi di Makassar itu kemudian juga memisahkan diri dan menjadi bagian dari Universitas Hasanuddin. Nah, pada tahun 1964, ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu menjadi IKIP Jakarta, dan kemudian saat ini berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta. Jadi kita bisa melihat bahwa UI pada awal perjalanannya itu adalah terdiri dari berbagai fakultas yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia, tetapi dalam perkembangannya fakultas-fakultas yang ada di berbagai kota itu seperti di Bandung, di Bogor, di Makassar, dan di Surabaya, akhirnya berdiri menjadi universitas-universitas yang terpisah. Nah, inilah yang menjadi bagian daripada dinamika UI ya di dalam ikut mendukung perkembangan dari pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, selain itu UI terus berkiprah, ya, warisan daripada sejarah panjang bagaimana keterlibatan Sivitas Akademika yang dulu masih bernama Fakultas Kedokteran atau STOKIA dan GHS maupun Fakultas Hukum atau RHS Rehoke School atau Fakultas Kedokteran atau Fakultas Sastra dalam kiprah para mahasiswanya ya, dalam turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini berlanjut setelah di era kemerdekaan. Ya. Jadi sejak awal abad 20 ya hingga saat ini abad 21 ini kita bisa melihat ya bahwa UI itu telah menyumbangkan para cendekiawan dan juga tokoh-tokoh nasional ya yang berperan besar dalam perubahan-perubahan di Indonesia. Dan bukan hanya di kalangan pimpinan dan tokoh-tokoh nasional, para mahasiswa UI juga menjadi kekuatan moral yang merepresentasikan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan perubahan besar ataupun krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana yang sudah tadi kita diskusikan di bagian-bagian awal, jadi peran mahasiswa, ya, peran mahasiswa UI bersama juga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang lain itu terlihat dalam peristiwa-peristiwa penting dan perubahan besar abad 20, ya, yang kita lihat dalam tahapan-tahapan yang juga menjadi penanda dari perubahan-perubahan besar di Indonesia. Misalnya dalam Kebangkitan Nasional 1908, dalam Sumpah Pemuda 1928, dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dalam transformasi atau peralihan kekuasaan ya dari pemerintahan Soekarno kepada Orde Baru di tahun 1966 dan juga pada peristiwa 1998 yang menjadi satu penanda penting peralihan dari pemerintahan Orde Baru ke era reformasi. Dalam setiap tahapan-tahapan penting di dalam sejarah Indonesia ini, Sivitas Akademika UI dan terutama para mahasiswa itu memainkan peran kunci. Ya, mereka menjadi inisiator dan pendorong utama dari pergerakan atau perubahan-perubahan yang terjadi karena kemampuan mereka untuk menyerap berbagai macam
apa keprihatinan ya ataupun berbagai macam gagasan dan pemikiran yang hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dan bahkan kalau kita perhatikan sejak UI berdiri pada tahun 1950, Sivitas Akademika UI juga secara konstan dan terus-menerus itu terlibat aktif ya dalam perumusan kebijakan pemerintahan di Indonesia. Para guru besar dan para cendekiawan yang ada di UI ini juga banyak yang kemudian aktif di dalam pemerintahan ya, sebagai menteri dan berbagai kedudukan yang lain, peran-peran strategis yang mereka dapatkan karena profesionalitas dan kemampuan mereka, sehingga kemudian pemikiran-pemikiran dari para cendekiawan UI ini turut mewarnai perjalanan bangsa Indonesia di era kemerdekaan. Nah, kemudian sampailah kita di era abad 21 yang kita sebut dengan era digital. Nah, dari perjalanan panjang yang tadi sudah kita coba telusuri kembali, akan terlihat ya bahwa saat ini UI mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat memberikan kontribusi yang konkret dan nyata ya bagi permasalahan bangsa Indonesia. Maka lulusan yang diharapkan ya, dari UI itu adalah yang mempunyai kebudayaan sosial yang tinggi. Selain itu juga UI diharapkan dapat menghasilkan karya akademis yang berguna bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, bahkan juga bagi seluruh masyarakat di dunia. Kemudian juga UI diharapkan juga dapat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Dan hal yang juga menjadi catatan khusus bahwa sebagai lembaga pendidikan yang menyandang nama Indonesia, ya, karena namanya adalah Universitas Indonesia, UI mengemban tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas itu diwujudkan di dalam Tridharma perguruan tinggi yang menjadi tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika UI, para dosen, ya, para mahasiswa, dan juga para tenaga akademis, dan seluruh yang menjadi bagian daripada sivitas akademika UI, yaitu dengan memajukan pendidikan, melakukan penelitian, ya, yang tentu saja adalah penelitian-penelitian yang menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Ya. Jadi sebagai lembaga pendidikan yang hidup di tengah bangsa Indonesia, UI menyadari dengan baik ya bahwa pada hakikatnya UI adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang terus berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dan karena itu, maka sudah selayaknya bahwa dalam menghadapi tantangan zaman, terutama abad 21 ini, bahwa UI harus selalu peka terhadap berbagai permasalahan yang ada di dalam bangsa Indonesia. Saya kira demikian apa yang ingin saya sampaikan tentang sejarah panjang UI kepada teman-teman mahasiswa baru. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran dan inspirasi untuk memasuki gerbang pendidikan tinggi, dan mudah-mudahan ini akan menjadi bekal dalam membangun atau menciptakan diri sebagai seorang cendekiawan yang nantinya akan berkiprah di tengah bangsa Indonesia. Selamat datang para mahasiswa baru UI. Saya ucapkan semoga kalian semua mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.